Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah yang berbelas kasih, sabdamu adalah terang dan pelita hidup kami. Bimbinglah kami dengan Roh Kudusmu untuk mendengarkan dan merenungkan sabdamu. Dengan daya Roh Kudusmu itu, bukalah telinga dan hati kami untuk mendengarkan sabdamu. Terangilah budi dan hati kami untuk memahami sabdamu. Jernihkanlah hasrat jiwa kami untuk meresapkan sabdamu. Doronglah kehendak dan tekad kami untuk mengamalkan sabdamu dalam hidup dan perutusan kami sehari-hari. Amin. Setelah Yesus mempergandakan roti, keesokan harinya orang banyak yang masih tinggal di seberang danau Tiberias melihat bahwa di situ tidak ada perahu selain daripada yang satu tadi, dan bahwa Yesus tidak turut naik ke perahu itu bersama-sama dengan murid-muridnya, dan bahwa murid-muridnya saja yang berangkat. Tetapi sementara itu beberapa perahu lain datang dari Tiberias dekat ke tempat mereka makan roti. Sesudah Tuhan mengucapkan syukur atasnya, ketika orang banyak melihat bahwa Yesus tidak ada di situ dan murid-muridnya juga tidak, mereka naik ke perahu-perahu itu lalu berangkat ke Kapernaum untuk mencari Yesus. Ketika orang banyak menemukan Yesus di seberang laut itu, mereka berkata kepadanya, "Rabi, bila mana engkau tiba di sini?" Yesus menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku, bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang. Bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal, yang akan diberikan Anak Manusia kepadamu. Sebab dialah yang disahkan oleh Bapa Allah dengan meterainya." Lalu kata mereka kepadanya, "Apakah yang harus kami perbuat supaya kami mengerjakan pekerjaan yang dikehendaki Allah?" Jawab Yesus kepada mereka, "Inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Allah." Demikianlah Injil Tuhan. Saudara-saudariku yang terkasih, dalam Injil hari ini, Yesus menunjukkan bahwa dalam mencari dan mendengarkan Dia, orang banyak benar-benar melewatkan kabar baik yang sebenarnya tentang kehidupan kekal. Mereka tidak benar-benar terbuka untuk pesannya atau bahkan kepada hadiratnya, karena mereka benar-benar berfokus pada keprihatinan
dan kebutuhan hidup mereka sendiri saja yang oleh Yesus disebut sebagai makanan yang binasa. Banyak orang percaya bahwa Yesus yang bisa membuat mujizat seperti melipat gandakan makanan. Mereka berpikir bahwa jika Yesus menjadi raja, tentunya mereka takkan khawatir lagi soal makanan. Mereka hanya berpikir secara duniawi dan hanya memikirkan soal makanan saja. Mereka tidak sadar bahwa yang Yesus inginkan adalah mereka mencari Tuhan dan bukan mencari berkat dan mujizat dari Tuhan. Orang-orang tersebut mencari Yesus karena mengharapkan berkat dan mujizatnya, bukan untuk mendengar kabar baik yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Saudara-saudariku yang terkasih, Tuhan Yesus sendiri yang mengajarkan bahwa jangan kita hanya bekerja untuk mencari makanan jasmani saja, bekerja untuk mencari kebutuhan duniawi, tetapi kita juga bekerja untuk makanan yang membawa kita sampai kehidupan kekal. Ini bukan berarti kita tidak boleh bekerja untuk makanan jasmani. Hanya jangan sampai karena mencari kebutuhan jasmani, kita mengabaikan bekerja untuk kehidupan yang kekal. Jika kita mencari makanan rohani, maka Yesus akan memberikan hidup kekal bagi kita. Saudara-saudariku yang terkasih, hanya dengan percaya kepada Yesus, maka Dia akan memberikan hidup yang kekal bagi kita. Seperti yang Yesus katakan, barang siapa percaya kepada Anak, ia beroleh hidup yang kekal. Tetapi barang siapa tidak taat kepada Anak, ia tidak akan melihat hidup, melainkan murka Allah tetap ada di atasnya. Oleh sebab itu, kita harus percaya kepadanya dengan dibuktikan kita mau bekerja untuk hal-hal rohani, untuk beribadah, membaca kitab suci, berderma, dan berpuasa kepada Tuhan, sekalipun banyak pergumulan dalam hidup kita untuk melakukannya. Saudara-saudariku yang terkasih, datang kepada Yesus untuk menolong kita dalam setiap pergumulan, itulah yang baik dan benar. Namun, kita perlu bertanya pada diri kita sendiri, apakah kita hanya memerlukan Dia sebatas kebutuhan sementara kita? Apakah kita hanya datang ketika kita mengalami pergumulan dalam hidup kita? Saudara-saudari, semoga kita tidak memusatkan hidup kita hanya pada kebutuhan jasmani semata, tetapi juga kepada kebutuhan rohani dalam hidup kita. Ya Allah, kami bersyukur bahwa Engkau senantiasa mengingatkan kami untuk membangun sikap hidup yang seimbang antara hidup rohani dan jasmani. Bantulah kami untuk tidak terjerumus dalam godaan untuk meninggalkan hidup rohani, tetapi semoga kami selalu berjuang untuk mendekatkan diri kami kepadamu.
sebab Engkaulah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Doa Santo Yusuf. Salam, penjaga Sang Penebus, suami perawan Maria yang terberkati. Kepadamu Allah mempercayakan putra tunggalnya. Kepadamu Maria menaruh kepercayaannya. Bersama denganmu Yesus menjadi manusia. O Yusuf yang terberkati, perlihatkanlah dirimu sebagai seorang bapa juga bagi kami, dan bimbinglah kami di sepanjang perjalanan hidup. Perolehkanlah bagi kami rahmat, belas kasih, dan keberanian, dan lindungilah kami dari segala yang jahat. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala masa. Amin. Terima kasih sudah menyaksikan renungan hari ini. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan tombol loncengnya agar Anda yang pertama mendapatkan notifikasi updatean renungan harian dari Komsos Keuskupan Padang. Dan bagikan ke sosial media agar saudara-saudara kita dapat mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan.